Panggilan darurat pertama dilakukan pada pukul 23.09. Dalam waktu 8 orang dan 4 lainnya meninggal setelah. Halo guys, Yoga di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Seperti biasa, kita di sini akan membahas mengenai kasus-kasus kriminal. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kasus kriminal yang pernah terjadi di Jepang, yang mana pelakunya adalah sebuah kultus keagamaan yang pemimpinnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia. Ia juga meramalkan akan terjadinya sebuah Armageddon, dan ia memiliki pengikut yang sangat-sangat setia. Namun apa yang dilakukan oleh kultus keagamaan ini sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya sebuah kultus keagamaan yakini dan perjuangkan. Bagi kalian yang penasaran, cerita ini sudah gue rangkum khusus buat kalian semua. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. So, tanpa berlama-lama lagi, here we go. Jadi pada tanggal 20 Maret 1995 merupakan sejarah kelam dan menakutkan bagi warga negara Jepang. Bagaimana tidak, pada saat itu terjadi serangan gas sarin mematikan di kereta bawah tanah Tokyo. Serangan ini diklaim sebagai tindakan terorisme yang dilakukan oleh sebuah kultus keagamaan bernama Aum Shinrikyo. Penyerangan ini dilakukan menggunakan gas beracun sarin yang dilepaskan di 3 jalur kereta bawah tanah Tokyo sekitar pukul jam 7 pagi pada jam-jam sibuk. Akibat dari kejadian ini menyebabkan 13 orang meninggal dunia, 50 orang mengalami luka yang sangat-sangat serius, dan 1.000 lainnya mengalami gangguan pernapasan dan penglihatan. Serangan yang dilakukan oleh kultus Aum Shinrikyo ini dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan Jepang dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kultus Aum Shinrikyo dan siapa pemimpinnya. Aum Shinrikyo didirikan pada tahun 1984 sebagai kelas yoga dan kelas meditasi oleh seorang apoteker bernama Chizuo Matsumoto yang sekarang berubah nama menjadi Shoko Asahara. Kultus ini percaya pada doktrin campuran antara agama Buddha dan Tibet, serta kepercayaan Kristen dan Hindu. Mereka meyakini akan terjadinya peristiwa Armageddon yang tidak dapat dihindarkan dalam bentuk perang global antara Amerika Serikat dan Jepang. Mereka percaya orang yang bukan merupakan pengikut dari kultus ini adalah orang yang berdosa dan akan masuk neraka. Namun mereka ini bisa diselamatkan jika orang-orang ini dibunuh oleh anggota-anggota kultus Aum Shinrikyo. Mereka mengklaim bahwa hanya anggota kultus ini yang akan selamat pada hari kiamat dan membangun kerajaan Shambhala. Pada tahun 1989, kultus ini diberikan status keagamaan resmi oleh pemerintahan Jepang dan mereka mendapat hak istimewa berupa keringanan pajak dan bebas dari pengawasan pemerintahan. Pengakuan kultus ini sebagai agama resmi menyebabkan meningkatnya kekayaan bersih mereka dan popularitas sehingga menjaring anggota-anggota baru. Yang awalnya hanya 20 orang anggota menjadi 20.000 anggota pada tahun 1992. Mereka hanya butuh 3 tahun untuk mengumpulkan pengikut sebanyak itu. Meningkatnya popularitas dari kultus ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya perilaku-perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota kultus Aum. Seorang anggota kultus bernama Terayuki Majima secara tidak sengaja tenggelam pada saat proses ritual. Tubuhnya kemudian dikremasi, sisa tulangnya kemudian digiling dan disebarkan di danau terdekat. Kemudian seorang temannya yang bernama Majima yang ingin keluar dari kultus tersebut diburu dan dibunuh atas perintah Shoko Asahara. 3 bulan setelah mendapatkan status keagamaan resmi oleh pemerintahan Jepang, 6 anggota kultus Aum terlibat dalam pembunuhan terhadap Satsumi Sakamoto dan keluarganya. Pembunuhan ini dilakukan karena Satsumi Sakamoto melakukan gugatan ke pengadilan Jepang.
Asahara menanamkan doktrin Po'a kepada pengikut-pengikutnya yang isinya siapapun yang bertentangan dengan kultus Aum adalah orang yang memiliki karma buruk dan berdosa. Orang seperti ini harus diselamatkan dengan cara dibunuh. Sungguh doktrin yang sangat-sangat di luar nalar. Selama menjadi pemimpin kultus Aum, Soko Asahara mengalami delusi-delusi keagungan. Saat bermeditasi, ia mengklaim bahwa dirinya mendapatkan rahmat dari Dewa Siwa untuk memimpin pasukan para dewa. Dan mereka akan membangun sebuah kerajaan yang bernama Shambhala tadi. Karena merasa dirinya adalah seorang pemimpin dan ia memiliki rahmat dari para dewa, mencalonkan 25 anggotanya ke parlemen Jepang dalam pemilihan umum di bawah Partai Kebenaran. Meskipun menunjukkan keyakinan pada kemampuan mereka untuk duduk di parlemen Jepang, mereka hanya mengantongi 1.873 suara dan gagal di dalam pemilihan umum. Ketidakpuasan Asahara terhadap hasil pemilu ini, ia menyalahkan masyarakat karena menghalangi jalan karunia Tuhan yang ia harusnya terima untuk memimpin dalam kekuasaan yang sah. Ia menganggap bahwa masyarakat yang tidak memilihnya sebagai orang yang tidak tercerahkan dan berdosa. Jadi seperti biasa, orang yang dianggap menghalangi atau berhalangan dengan paham Aum, mereka akan dibunuh. Kekecewaan akibat kekalahan ini, Soko Asahara memerintahkan anggotanya untuk memproduksi botulinum dan fosfogen, yang mana ini merupakan racun saraf untuk menggulingkan pemerintahan Jepang. Pada bulan April 1990, racun ini dimuat ke dalam truk yang dilengkapi dengan alat penyemprot khusus yang nantinya akan disemprotkan di 2 pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Bandara Narita, Gedung Parlemen, Istana Kekaisaran, dan markas besar kelompok agama lain. Namun serangan tersebut tidak menimbulkan dampak apapun seperti yang diharapkan, dan upaya pertama mereka untuk menggulingkan pemerintahan Jepang akhirnya gagal. Namun hal tersebut tidak membuat Asahara putus asa. Aum kemudian berencana membangun sebuah kompleks yang berisi fasilitas untuk memproduksi racun fosfogen, VX, dan gas klor dalam jumlah besar. Aum menggunakan 14 perusahaan palsu untuk membeli tanah di Namino dan langsung memulai konstruksi. Dalam prosesnya, masyarakat setempat merasa ada yang janggal dengan aktivitas yang dilakukan oleh kultus tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Investigasi polisi pada bulan Oktober berujung pada penangkapan beberapa anggota Aum. Soko Asahara kemudian memerintahkan untuk penghancuran semua senjata biologis dan kimia yang sudah mereka buat dan mengganti strategi mereka. Setelah melakukan pemusnahan terhadap senjata ilegal mereka, kelompok Aum mengganti metode pendekatan mereka menggunakan cara-cara yang mainstream. Dengan sering tampilnya Asahara di televisi, serta pendirian stasiun radio milik Aum Shinrokyo di Rusia pada tahun 1992. Namun akhir tahun 1992, kesehatan mental Soko Asahara semakin memburuk, ditandai dengan halusinasi dan paranoia, sehingga ia menarik diri dari dunia pertelevisian Jepang. Pergantian kelompok penasehat utama Asahara yang sebelumnya didominasi oleh perempuan menjadi laki-laki yang lebih agresif, menyebabkan kembalinya kampanye menggunakan tindakan-tindakan kekerasan untuk merebut kekuasaan secara bertahap. Pada tahun 1992, Asahara mendeklarasikan dirinya sebagai anak domba Allah. Asahara meramalkan akan terjadinya hari kiamat, termasuk Perang Dunia Ketiga, dan akan terjadinya perang nuklir. Asahara mengklaim dirinya dapat menanggung dosa-dosa umat manusia, dan dia dapat mentransfer kekuatan spiritual kepada para pengikutnya dan menghapus dosa-dosa mereka. Di dalam perjalanannya, kelompok Aum mengakuisisi sebuah perusahaan. Mereka menyelundupkan senjata AK-47 dan memulai kembali program senjata biologis. Singkat cerita, upaya mereka untuk menggulingkan pemerintahan melalui senjata biologis akhirnya gagal total. Semua percobaan yang sudah mereka lakukan tidak membuahkan hasil yang baik. Kegagalan ini meyakinkan Soko Asahara untuk berfokus pada divisi senjata kimia di bawah pimpinan Masami Tsuchiya.
Kultus Aum Shinrikyo membangun sebuah pabrik yang digunakan untuk memproduksi senjata kimia yang dinamakan Satyan 7. Ketakutan Asahara akan adanya serangan terhadap kaum Aum mendesak pembuatan senjata kimia dilakukan secepatnya. Mereka menganggap senjata kimia yang paling hemat biaya untuk dibuat adalah sarin. Dengan semua peralatan canggih yang diberikan, Tsuchiya dan divisinya mampu membuat sarin sama seperti yang pernah digunakan oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Walaupun sudah dibekali dengan peralatan yang canggih, namun dalam pelaksanaannya banyak pekerja yang mengalami mimisan, kejang, hingga kematian. Pada bulan Desember, Tsuchiya telah berhasil membuat sekitar 3 kg racun sarin. Sarin ini kemudian digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Daisaku Ikeda, yaitu seorang pemimpin sebuah gerakan keagamaan pada pertengahan tahun 1994. Namun serangan ini akhirnya gagal dikarenakan kegagalan sistem dalam proses penyemprotan gas keluar. Meskipun gagal, kali ini kelompok Aum sangat percaya akan kemanjuran dan efektivitas dari gas sarin yang mereka buat. Pada bulan Juni 1994, Shoko Asahara memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembunuhan terhadap para hakim yang dinilai tidak memberikan putusan yang menguntungkan terhadap sengketa tanah yang melibatkan kelompok Aum. Sekitar seminggu kemudian, pada tanggal 27 Juni, 30 liter cairan sarin dimuat ke dalam truk yang dilengkapi dengan kipas angin, pemanas, dan pompa. 6 anggota kultus diutus dan diberi obat penawar sarin dan mengenakan masker gas. Mereka melakukan aksi tersebut. Penyemprotan sarin dilakukan sekitar pukul 22.40 dan memakan waktu sekitar 10-20 menit. Karena cuaca di malam hari itu sedang hangat, banyak dari penduduk membiarkan jendela kamar mereka terbuka saat mereka tertidur. Panggilan darurat pertama dilakukan pada pukul 23.09. Dalam waktu 1 jam, bencana massal yang ditimbulkan oleh gas beracun ini diumumkan oleh pemerintah. 58 orang dirawat di rumah sakit, 7 diantaranya meninggal segera setelah kejadian tersebut, dan tambahan 253 orang mencari perawatan medis di klinik rawat jalan. Setelah kejadian serangan di Matsumoto, pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, ditetapkanlah Yoshiyuki Kono sebagai tersangka, yang dimana sebenarnya dia adalah korban bersama istrinya. Tetapi polisi menaruh kecurigaan karena dia adalah satu-satunya korban yang selamat, sedangkan istrinya koma di rumah sakit. Pada saat itu, polisi belum mengetahui bahwa yang bertanggung jawab atas serangan di Matsumoto adalah kelompok Aum. Serangan di Matsumoto adalah serangan eksperimen untuk menguji efektivitas dari racun sarin yang sudah mereka buat. Kesimpulan yang didapat dari uji coba ini adalah bahwa racun sarin bekerja sangat efektif dan fatal jika berada di dalam suatu ruangan. Pada bulan berikutnya terjadi kecelakaan dalam produksi di pabrik kimia Satyan 7. Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian akan keluhan mereka terkait limbah-limbah kimia yang berada di sekitar pabrik. Polisi kemudian melakukan penyelidikan atas dasar keluhan dari masyarakat setempat. Namun, pada saat itu masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang produksi racun saraf, sehingga kejadian ini dibiarkan kepolisian begitu saja. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pihak kepolisian berhasil menemukan sidik jari terkait kasus penculikan dan sampel tanah yang terkontaminasi sarin oleh anggota-anggota Aum. Maka dari itu, pada tanggal 22 Maret 1995 direncanakan pihak kepolisian akan melakukan penggerebekan terhadap markas-markas kelompok Aum Shinrikyo. Shoko Asahara yang mendapatkan informasi dan mendengar bahwa pihak kepolisian akan melakukan penggerebekan terhadap markasnya. 2 hari sebelum penggerebekan, Shoko Asahara memerintahkan divisi senjata kimia untuk memproduksi sarin secepatnya.
2 hari sebelum penggerebekan oleh pihak kepolisian, Shoko Asahara memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyerangan terhadap jalur kereta bawah tanah Tokyo yang dekat dengan Departemen Kepolisian Metro Tokyo pada pagi hari di tanggal 20 Maret 1995. Pada tanggal 18 Maret, 2 hari sebelum penyerangan, Shoko Asahara memerintahkan divisi senjata kimia untuk memproduksi racun sarin. Namun dalam prosesnya, sarin yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih rendah daripada racun sarin yang dipakai waktu penyerangan di Matsumoto kemarin. Sampailah pada tanggal 20 Maret 1995, tibalah pada hari penyerangan, hari Senin tanggal 20 Maret 1995, 5 orang anggota AU melakukan serangan terhadap jalur kereta bawah tanah Tokyo, salah satu sistem transportasi tersibuk di dunia pada pagi hari dan jam sibuk. Bahan yang digunakan adalah sarin cair yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian dibungkus menggunakan kertas koran. Masing-masing pelaku membawa 2 bungkus kantong plastik yang berisi sekitar 0,9 liter, kecuali Yasuo Hayashi. Ia membawa 3 tas berisi sarin cair dengan total sarin sekitar 1,3 liter. Dengan membawa bungkusan sarin dan payung yang ujungnya runcing, para pelaku kemudian menaiki kereta yang sudah ditentukan. Di dalam kereta api, bungkusan sarin cair kemudian dijatuhkan dan ditusuk menggunakan payung yang ujungnya runcing. Masing-masing pelaku kemudian turun dari kereta dan keluar dari stasiun untuk menemui teman mereka yang berada di luar yang sudah menunggu di dalam mobil. Sarin cair yang bocor di gerbong kereta kemudian menguap dan menyebar ke lingkungan. Sarin ini menyerang penumpang, pekerja kereta bawah tanah, dan orang yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar. Tim Ikuo Hayashi dan Tomomitsu Niimi ditugaskan untuk menjatuhkan dan menusuk 2 paket sarin di jalur Chiyoda. Hayashi adalah eksekutor, sedangkan Niimi adalah sopir pelariannya. Di dalam perjalanan menuju stasiun Sendagi, Niimi membeli koran untuk membungkus 2 paket plastik sarin ini. Sebelum melancarkan aksinya, Hayashi menggunakan masker bedah yang biasa dipakai oleh orang Jepang pada saat musim pilek dan musim flu. Hayashi menaiki gerbong pertama kereta jalur Chiyoda pada pukul 07.48, tujuan barat daya dengan nomor A725K. Hayashi kemudian menusuk salah satu dari kedua paket sarin yang ia bawa dan keluar dari gerbong kereta di Shin Ochanomizu. Kereta berjalan menyusuri jalur dengan kantong sarin yang bocor di dalam gerbong kereta hingga 4 pemberhentian kemudian di stasiun Kasumigaseki. Di sana kantong tersebut dikeluarkan dan dibuang oleh petugas stasiun, dan 2 orang diantaranya meninggal dunia. Kereta melanjutkan perjalanan hingga ke stasiun berikutnya sampai akhirnya kereta ini diberhentikan. Para penumpang dievakuasi dan kereta tersebut kemudian dibersihkan. Kenichi Hirose dan Koichi Kitamura ditugaskan untuk melepaskan 2 paket sarin di jalur kereta bawah tanah jalur Marunouchi menuju stasiun Ogikubo. Sekitar jam setengah 7 pagi, Hirose menaiki kereta jalur Marunouchi arah barat dan berganti kereta dengan jalur JR Isaikyo arah utara menuju stasiun Shinjuku dan turun di stasiun Ikebukuro. Dia membungkus paket sarin menggunakan tabloid olahraga, kemudian menaiki gerbong ketiga kereta. Saat kereta sudah mendekati stasiun Ochanomizu, Hirose kemudian menjatuhkan kedua paket sarin dan menusuknya menggunakan payung yang ujungnya runcing, sehingga cairan sarin tumpah memenuhi gerbong kereta. Setelah itu ia segera pergi meninggalkan gerbong kereta dan keluar dari stasiun untuk menemui Kitamura yang sudah menunggu di dalam mobil. Kereta terus berjalan hingga melewati 26 stasiun hingga akhirnya diberhentikan. Kejadian ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 358 orang mengalami luka berat. Masato Yokohama dan Kiyotaka Tonozaki ditugaskan untuk menjatuhkan kedua paket sarin di jalur Marunouchi menuju stasiun Ikebukuro. Yokohama kemudian membungkus kedua paket sarin tersebut menggunakan kertas koran. Sesampainya di stasiun, Yokohama kemudian mengenakan wig dan kacamata palsu sebagai penyamaran, lalu menaiki gerbong kelima kereta jalur Marunouchi pukul 07.38 menuju stasiun Ikebukuro nomor B801.
Saat kereta mendekati stasiun Yotsuya, Yokohama kemudian melepaskan 2 paket sarin yang ia bawa, kemudian menusuknya. Sesampainya di stasiun, Yokohama kemudian segera keluar dan pergi meninggalkan bersama Tonozaki. Di dalam serangan ini, Yokohama hanya menusuk 1 paket sarin dan membiarkan 1 paket sarin tetap utuh. Akibat dari serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa sama sekali. Namun, lebih dari 200 orang mengalami kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Toru Toyoda dan Tatsuya Takahashi ditugaskan untuk melepaskan 2 paket sarin di jalur Hibiya menuju arah timur laut. Toyoda tiba di stasiun Nakameguro. Lalu ia menaiki gerbong pertama kereta jalur Hibiya pukul 8 menuju arah timur laut dengan nomor B711T. Sambil duduk di dekat pintu keluar, Toyoda meletakkan 2 buah paket sarin yang ia bawa. Saat dia sudah sampai di stasiun Ebisu, ia segera menusuk paket sarin tersebut dan keluar dari kereta. 2 pemberhentian kemudian, di stasiun Roppongi, penumpang di gerbong pertama mulai merasakan efek dari sarin tersebut. Salah satu penumpang membuka jendela gerbong kereta. Pada pemberhentian berikutnya, para penumpang di dalam gerbong mulai panik. Gerbong pertama kemudian dievakuasi dan para penumpang segera dilarikan ke rumah sakit. Walaupun gerbong pertama sudah dikosongkan dan dievakuasi, kereta ini tetap berjalan sampai akhirnya diberhentikan di stasiun Kasumigaseki. Serangan ini menewaskan 1 orang dan melukai 532 orang lainnya. Yasuo Hayashi dan Shigeo Sugimoto adalah tim yang ditugaskan untuk melepaskan paket sarin di jalur Hibiya menuju arah barat daya yang berangkat dari stasiun Kitasenju menuju stasiun Nakameguro. Berbeda dengan kelompok lainnya, Yasuo Hayashi membawa 3 tas berisi paket sarin dengan berat total 1,3 liter. Yasuo Hayashi berbeda dengan teman-temannya yang lain. Dia melakukan ini membawa paket yang paling banyak. Dia berusaha membuktikan kesetiaannya pada kelompok AU. Setelah Sugimoto mengantarkannya menuju stasiun Ueno, Hayashi menaiki gerbong ketiga kereta jalur Hibiya menuju arah barat daya, nomor A720S, seri 03 dan kursi nomor 10, dan menjatuhkan bungkusan sarinnya ke lantai gerbong kereta. 2 pemberhentian kemudian di stasiun Akihabara, dia membobol 2 dari 3 paket sarin yang dia bawa, meninggalkan kereta dan tiba di markas AUM bersama Sugimoto pada pukul 8:30 pagi. Hayashi adalah orang satu-satunya yang paling banyak menusuk paket sarin dibandingkan teman-temannya yang lain. Pada pukul 8:10, setelah kereta berangkat dari stasiun Hachobori, seorang penumpang di gerbong kereta ketiga menekan tombol pemberhentian darurat yang dimana posisi saat itu sedang berada di dalam terowongan kereta. Jadi para penumpang ini berlarian berhamburan keluar dan banyak yang tumbang di jalan. Pada pukul 08.35, jalur Hibiya ditutup seluruhnya dan para penumpang akhirnya dievakuasi. Dari 5 stasiun yang terdampak serangan ini, terdapat 8 orang meninggal dunia dan 275 orang mengalami luka yang sangat berat. Setelah serangan gas sarin di jalur kereta bawah tanah Tokyo, pihak kepolisian kemudian melakukan penggerebekan terhadap markas AUM dan menangkap anggota-anggotanya. Markas besar AUM Shinrokyo digerebek polisi pada tanggal 16 Mei 1995. Kekhawatiran pihak kepolisian akan adanya anggota AUM Shinrokyo yang memiliki senjata api dan mereka takut nantinya akan ada perlawanan dari para anggotanya. Di dalam penggerebekannya, polisi meminta bantuan Brigade Lintas Pertama Angkatan Udara dari pasukan tentara Jepang. Aksi ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Pada hari terjadinya serangan di jalur kereta bawah tanah Tokyo, ambulans mengangkut 688 orang yang terdampak pada serangan tersebut dan hampir 5.000 orang mencapai rumah sakit dengan cara yang lain. Secara total, 278 rumah sakit dikerahkan dan menangani 5.510 pasien. 17 diantaranya dianggap kritis, 37 orang dikategorikan mengalami luka parah, dan 984 dikategorikan mengalami gangguan pernapasan dan gangguan
gangguan penglihatan. Pada sore harinya, lebih dari 500 orang yang terdampak dari serangan tersebut yang dikategorikan ringan, mereka akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sebagian pasien yang sudah sembuh keesokan harinya juga ada yang dipulangkan, dan sampai waktu seminggu hanya ada beberapa pasien yang dianggap kritis yang masih dirawat di rumah sakit. Korban yang tewas pada hari kejadian total ada 8 orang dan 4 lainnya meninggal setelah kejadian walaupun sudah mendapat perawatan dari pihak rumah sakit. Pada saat kejadian ini, rumah sakit baru menyadari setelah 2 jam bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang melibatkan racun sarin. Dan kemudian pihak rumah sakit memberikan anti racun sarin yaitu 2 pam dan atropin. Akibat dari serangan ini, Ashara akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada tanggal 27 Februari tahun 2004. Namun karena adanya upaya banding, eksekusi baru bisa dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018 bersama 6 orang lainnya yang terlibat. Dari total 189 orang yang didakwa, 13 orang dijatuhi hukuman mati, 5 orang diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup, 80 orang dijatuhi hukuman dengan berbagai jangka waktu, 87 orang dijatuhi hukuman percobaan, 2 orang didenda, dan 1 orang dianggap tidak bersalah. Kita sudah memasuki akhir dari cerita dan kronologi kasus serangan gas sarin di jalur kereta bawah tanah Tokyo. Kita sudah mendengar betapa mengerikannya sebuah kultus ini yang melakukan teror terhadap masyarakat dan berusaha menerapkan keyakinan mereka kepada orang lain secara paksa. Terakhir, gue ingin sekali mendengar pendapat dan komentar kalian mengenai kasus-kasus yang sudah kita ceritakan tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah stay menonton video ini. Gue Yoga, sampai jumpa di konten berikutnya.